Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Di sini nasihat supaya tetap berjuang. Saya memberi tema membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kita membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita disebut sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, kalau kita disebut sebagai orang Kristen, tapi kalau kita tidak membangun karakter Kristus di dalam hidup kita, maka kita bukanlah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagian firman Tuhan ini, siapa yang berbicara? Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap berjuang. Ketika Paulus tidak ada di sana, mereka juga tetap berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam Kristus. Mereka mau menunjukkan karakter Kristus dalam hidup mereka. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil adalah kita mau menunjukkan karakter Kristus, bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Bukan kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi karakter kita beda. Karakter kita masih menunjukkan karakter dunia. Nah, itu menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan besar, kita ini adalah sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau percaya kepada dunia. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka karakter kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam membangun karakter Kristus dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita menunjukkan bahwa kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil. Di ayat yang ke-27 tadi. Di situ dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya.
Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil. Ya, berpadanan artinya sebanding, seukuran, seimbang, dan menyesuaikan dengan Injil. Kalau kita katakan bahwa kita hidup di dalam Kristus, tapi hidup kita tidak berpadanan dengan Injil, menjadi pertanyaan besar bagi kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup berpadanan berarti sebanding, harus sejajar, ya, seukuran, bukan yang satu kurang, yang satu lebih, tidak, tapi harus seimbang, ya, menyesuaikan, artinya hidup kita sesuai dengan Injil, dengan firman Tuhan. Bukan lain di bibir, lain di hati. Bukan lain di bibir, karakter kita beda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berpadanan artinya sesuai, hidup sesuai dengan karakter Kristus. Ya. Kita belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, melihat karakter Kristus, kita harus melakukan, menunjukkan dalam hidup kita. Injil adalah kabar baik, kekuatan Allah. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Ya. Harus berpadanan dengan Injil. Harus seukuran, seimbang, dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi karakter anak seukuran dengan Kristus. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka karakter kita harus mengikuti Kristus, bukan dunia. Ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana hidup berpadanan dengan Injil. Yaitu di dalam ayat yang ke-27. Teguh berdiri dalam satu roh. Bukan dua roh, satu roh. Ya. Sehati, sejiwa, pikiran, berjuang untuk iman. Jadi, bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil? Yaitu teguh berdiri dalam satu roh. Harus teguh itu artinya kuat. Berdiri dalam satu roh. Ya. Sehati, artinya bersatu, sejiwa. Ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, pikir, berjuang iman. Ya, untuk iman kita harus berjuang. Dan perjuangan itu tidak mudah. Kalau kita mau berdiri sendiri, tidak akan berhasil. Tapi ketika kita sehati sejiwa, kita berpikir untuk berjuang dalam iman, dalam kesehatian, dalam satu jiwa, satu roh, maka hidup kita akan berpadanan dengan firman Tuhan. Ayat 28, bahwa tidak gentar oleh lawan. Ketika kita hidup, kita berpadanan dengan firman Tuhan, kita tidak akan gentar oleh lawan. Lawannya siapa? Yaitu iblis. Lawan kita adalah iblis yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, maka karakter kita harus membangun karakter Kristus dalam hidup. Ketika kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita, itu tidak mudah. Maka itu firman Tuhan katakan, tidak gentar oleh lawan. Lawan kita siapa? Iblis. Ketika hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, dengan Injil, maka kita tidak akan gentar. Karena apa? Kita teguh berdiri dalam satu roh, satu jiwa, sehat. Dan itulah
lawan kita tidak akan pernah menang. Karena apa? Hidup kita berpadangan dengan Injil. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Bagaimana kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita? Yaitu siap ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kala kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau menderita. Dia mau ikut Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau ada masalah persoalan. Dia mau ikut Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau menderita. Dia ikut Tuhan Yesus karena berkat. Tapi ketika dia ikut Yesus, dia ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dia tidak mau. Firman Tuhan, ayat yang ke-29 di situ dikatakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita juga harus siap ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tapi kalau kita tidak mau, maka kita bukan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita hanya mau ikut Tuhan, kita hanya mau ikut Yesus hanya karena mau diberkati, kita tidak mau menderita. Lebih baik tidak usah ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita mau membangun karakter Kristus dalam hidup kita, bukan hanya asal membangun, tapi harus siap ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tadi saya katakan bahwa apa? Banyak orang yang mengaku mau ikut Tuhan Yesus, tapi tidak mau ambil bagian dalam penderitaan. Tidak mau menderita. Ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, mulai kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan, berkat. Kenapa saya menderita? Tuhan tidak menjanjikan berkat. Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu. Tapi jikalau kita mau ikut Tuhan, kita akan mengalami semua itu. Tuhan tidak janji bahwa kamu ikut saya itu nanti jalannya mulus, tidak ada. Tapi kalau kita bersedia mau mengikuti Yesus, maka kita akan membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Dalam membangun karakter Kristus, bukan hanya asal kita membangun, bukan hanya kita percaya, tetapi kita harus ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam penderitaan Kristus. Ketika kita mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Ada 7 tingkat iman yang kita mau peroleh. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Setelah kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita harus menyesal dan bertobat. Ya. Menyesal dan bertobat. Ya. Di saat kita mendengar firman Tuhan, kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Roma pasal 10 ayat 10. Kita harus menyesali perbuatan kita. Menyesali dosa yang kita lakukan. Dan harus bertobat. Ya. Lalu yang berikut adalah mengeluarkan buah-buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Dan Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bukan bertobat setengah-setengah. Ketika kita
mengeluarkan buah-buah pertobatan. Maka yang keempat adalah melaksanakan baptisan air. Ya. Kita dibaptis, ditenggelamkan. Ya. Kenapa kita dibaptis? Artinya kita menerima meterai dari Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bertobat, bukan bertobat setengah-setengah. Yang berikut adalah baptisan roh dan kepenuhan roh. Di saat kita dibaptis, ada baptisan perci, baptisan selam, semua sama, tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda, semua sama. Tapi yang paling utama adalah kita menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berjuang, minta pimpinan Tuhan. Ya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka iman kita akan kuat, iman kita akan semakin, roh kita akan selalu menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Ya. Lalu yang keenam adalah karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani itu seperti apa? Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, buah-buah roh itu akan muncul. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, sabar, penguasaan diri, dan lain-lain. Buah-buah roh itu ketika muncul, maka yang terakhir adalah kita dipilih. Gereja terpilih. Gereja itu bukan berbicara tentang gedungnya, tetapi berbicara tentang orangnya. Bagaimana tingkat iman kita. Kita dipilih untuk melayani Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat bukan gedungnya besar, gedungnya mewah. Tidak salah kalau gedungnya mewah. Tapi bagaimana dengan orangnya? Imannya bertumbuh atau tidak? Kalau gedungnya mewah, tapi imannya tidak bertumbuh, imannya tidak meningkat, maka itu hanya tempelan luar saja. Orang melihat, wow, gedungnya bagus. Tapi orangnya tidak bertumbuh. Orangnya tidak ada buah pertobatan. Orangnya tidak ada pertumbuhan kerohaniannya. Tapi kalau gereja berbicara tentang orangnya, bagaimana dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Bagaimana dengan pertumbuhan imannya. Bagaimana dia membangun karakter Kristus dalam hidupnya. Dia harus siap ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau dia tidak mau menderita, berarti dia hanya percaya dan dia tidak mau menderita. Dan itu bukan karakter Kristus. Bagian yang ketiga. Bagaimana kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Yaitu dekat dan melekat dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya. Jadi diibaratkan seperti pokok anggur. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang berbicara? Yaitu Yesus. Yesus sendiri adalah pokok anggur itu. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita katakan bahwa kita mau membangun karakter Kristus dalam hidup kita, tapi kita tidak melekat pada pokok anggur itu, kita akan layu, mati, dan jadi
kayu kering. Tapi jikalau kita katakan bahwa saya mau membangun karakter Kristus dalam hidup saya, maka harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Kristus, di dalam Kristus Yesus, kita akan berbuah banyak. Lewat apa? Melekat kepada pokok anggur itu. Kalau tidak melekat, jangan harap kita mau berbuat. Kalau hanya rutinitas, kita lakukan sesuatu hanya rutinitas supaya orang puji kita, wow, luar biasa. Tapi bagaimana dengan karakter kita? Apakah kita melekat kepada pokok anggur itu atau tidak? Atau hanya secara kemanusiaan kita melakukan ritual agama saja. Ya. Supaya orang puji kita, wow, penyembahannya luar biasa. Wow, pujiannya luar biasa. Tapi apakah sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur itu atau tidak? Pertanyaannya adalah, bagaimana agar dekat dengan Yesus? Yaitu salah satu contoh. Miliki rendah hati. Seperti Maria dan Marta. Di antara dua orang ini, Maria lebih memilih. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dekat sama Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Sedangkan Marta, dia sibuk urus ini dan itu. Bahkan dia khawatir, dia kecewa, dia marah. Tuhan Yesus, suruh Maria bantu saya di dapur. Yesus menegur Marta. Marta, Marta. Kamu sibuk urus di dapur sana. Tapi kamu sia-siakan waktu yang ada. Maria lebih memilih duduk di bawah kaki Tuhan. Dan itu yang terbaik. Bukan dalam arti kita mau sibuk semua di depan lalu di belakang. Tidak. Di belakang juga penting. Tapi yang lebih penting adalah apa? Duduk seperti Maria dengan rendah hati. Dia menyerahkan hidupnya. Dia dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Tidak salah. Tidak salah Marta lakukan itu. Tapi dia khawatir. Dia urus makan minum. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak punya kerinduan seperti Maria. Maka itu Tuhan Yesus tegur dia. Ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana agar kita dekat dengan Yesus? Yaitu seperti Maria. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya. Pujian penyembahan. Merenungkan firman Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Itulah pesan janji firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus hidup berpadanan dengan Injil. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita harus siap ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau kita katakan bahwa kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita harus dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, muliakanlah
Allah dengan karakter hidup melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.